Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas 4A. Baiklah, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas tentang administrasi kesiswaan. Kelompok 3 yang beranggotakan Nur Alif Setiawan dengan NIM 212100003, ada Anton Novianto dengan NIM 212100015 dan juga Fatih Rizky Herman Audina dengan NIM 212100017. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Materi pertama yakni pengertian. Secara etimologis, perkataan administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrare yang berarti melayani. Sedangkan dari bahasa Inggris adalah administration atau to administer yang berarti untuk mengatur dan mengarahkan. Sehingga administrasi dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk melayani, membantu, mengatur dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pada bab 1 pasal 1 ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kesiswaan adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Materi selanjutnya yakni tujuan dan manfaat administrasi kesiswaan. Yang pertama yakni melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu, serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. Tujuan yang kedua yakni dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. Yang ketiga yakni dapat memetakan asal siswa, baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa, serta setelah lulus kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. Dan yang keempat, dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang ruang lingkup administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan pencatatan siswa atau peserta didik mulai dari siswa mulai masuk sekolah hingga siswa meninggalkan sekolah karena lulus atau alasan lainnya. Kepala sekolah atau lembaga pendidikan sebagai leader hendaknya mampu untuk mempersiapkan atau merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kesiswaan. Kegiatan yang dimaksud adalah penerimaan peserta didik. Dalam penerimaan peserta didik baru atau siswa baru ini perlu direncanakan dengan baik agar penerimaan siswa baru dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini juga harus memperhatikan hari-hari libur sekolah atau hari Ahad agar tidak terjadi tabrakan dengan registrasi siswa yang lama. Yang kedua ada kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan kondisional lembaga pendidikan tersebut seperti daya tampung, kriteria yang dapat diterima, sarana-prasarana tenaga pendidikan yang ada, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan sebagainya. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik baru juga memuat mengenai sistem penerimaan, waktu penerimaan, serta personalia yang akan terlibat dalam proses penerimaan. Dan yang C, sistem penerimaan peserta didik. Berbicara mengenai sistem penerimaan, ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi merupakan sistem penerimaan yang tidak menerapkan seleksi dalam penerimaan peserta didik baru, sehingga setiap siswa yang telah mendaftar akan secara langsung diterima oleh lembaga pendidikan tersebut sebagai peserta didik baru. Sistem seleksi adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang menerapkan seleksi atau penyaringan terhadap peserta didik yang telah mendaftar. Izin menjelaskan terkait pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pencatatan peserta didik.
Nah, setelah melalui proses seleksi penerimaan, peserta didik yang dinyatakan lolos haruslah dicatat sebagai siswa baru di sekolah tersebut gitu ya. Dan kemudian catatan-catatan yang dimaksud itu yaitu yang pertama buku induk atau buku pokok. Nah, buku induk ini digunakan untuk mencatat data semua anak yang pernah atau sedang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian buku induk ini biasanya dicatat dalam buku besar gitu ya. Lalu data yang ada dalam buku induk ini harus lengkap, seperti halnya meliputi nomor urut, nomor induk, data dan juga identitas siswa yang diambil dari formulir pendaftaran. Dan juga kemudian yang kedua yaitu buku kleper. Dibuat untuk membantu buku induk yang memuat data siswa yang penting-penting itu. Dalam pengisian buku kleper ini dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk. Dan kemudian kegunaan utama buku kleper ini yaitu untuk memudahkan mencari data siswa, apalagi jika belum diketahui nomor induknya gitu. Dan kemudian yang ketiga yaitu buku presensi kelas, yang dimana buku ini setiap hari diisi gitu ya dalam pembelajaran ya, guna mencatat siswa yang hadir atau tidak hadir. Dan kemudian tujuannya yaitu untuk selanjutnya gitu ya dihitung persentase kehadiran dari peserta didik ini tiap akhir bulannya gitu. Dan kemudian yang keempat yaitu buku catatan bimbingan dan penyuluhan. Nah, buku ini yaitu bertujuan digunakan ya untuk mencatat siswa yang meminta bimbingan dan yang telah mengikuti bimbingan dan penyuluhan. Baik, yang kemudian selanjutnya yang kelima yaitu buku catatan prestasi belajar siswa. Buku ini merupakan buku yang digunakan guru untuk mencatat nilai mentah yang didapat dari ulangan harian atau ulangan umum serta nilai lainnya. Dan kemudian selanjutnya ya disiapkan juga buku leger yang memuat semua nilai untuk semua mata pelajaran dalam periode tertentu. Buku leger itu diisi oleh seorang wali kelas yang mendapat nilai dari guru-guru lain yang mengajar di kelas yang diampunya. Kemudian yang keenam yaitu buku raport. Buku raport ini memuat laporan hasil belajar siswa yang bersangkutan gitu dalam mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu buku mutasi. Buku mutasi ini digunakan untuk mencatat adanya murid-murid yang pindah. Dan kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata tertib peserta didik. Baik, kalau kita merujuk kepada instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 1 Mei 1974 ya, nomor 14/U/1974, tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya. Nah, itu terkait tata tertib peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya tadi terkait pencatatan peserta didik dan juga tata tertib peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.